Katanya si Rani dan Rono tuh bilang sama Ponari bahwa batu ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Dan pada hari praktek Ponari ke-21, omset Ponari lebih dari 1 miliar. Oke. Halo, jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang dukun tersukses di Indonesia. Iya, omset dia sampai miliaran. Jadi pada tahun 2009, Indonesia itu digemparkan oleh sesosok bocah 9 tahun yang mengaku sebagai bocah petir. Ia bernama Muhammad Ponari Rahmatullah atau yang dikenal oleh masyarakat bernama Ponari. Ponari ini konon bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit dari pilek, batuk, flu, kanker, tumor, ya intinya banyak penyakit. Metode penyembuhan Ponari itu menggunakan batu yang dicelup dengan air. Nah, pasiennya disuruh meminum air tersebut. Ponari mengaku mendapatkan batu setelah ia disambar oleh petir. Oh ya, Ponari ini berasal dari Desa Balongsari, Kota Jombang, Jawa Timur. Dengan membawa botol atau gelas berisikan air, ribuan warga dari berbagai kota di Jawa Timur sejak pagi memadati rumah Muhammad Ponari. Dikutip dari Times Indonesia, cerita Ponari itu berawal dari ketika Desa Balongsari itu pada saat itu hujan deras beserta geluduk atau petir. Nah, si Ponari itu pada saat itu kelas 3 SD bareng sama teman-temannya main hujan-hujanan. Nah, menurut kesaksian teman-temannya, Ponari itu disambar petir kayak sejengkal di atas kepalanya. Lalu petir itu mengeluarkan sebuah batu dan batu itu bersinar berwarna hijau kayaknya. Hijau atau biru ya, kayaknya hijau. Nah, setelah mendapatkan petir itu, Ponari itu malamnya bermimpi ketemu penjaga si batu itu, namanya Rani dan Rono. Namanya Rani dan Rono. Nah, katanya si Rani dan Rono tuh bilang sama Ponari bahwa batu ini bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Nah, keesokan paginya Ponari itu cerita sama ayahnya dan sama neneknya. Tapi nenek sama ayahnya itu nggak percaya, malah ngebuang si batu petir itu, dibuang lah. Nah, beberapa hari batu itu kembali lagi ke Ponari, entah dari mana. Nah, suatu hari tetangganya Ponari itu kayak sakit, demam dan muntah-muntah. Terus lapor ke bapaknya Ponari. Nah, bapaknya Ponari inget punya batu petir yang katanya bisa nyembuhin. Akhirnya dia diambil ini batu terus dicelupin ke air. Nah, kan diminum oleh tetangganya. Dan apa yang terjadi? Menurut pengakuannya, tetangganya itu sembuh. Oke, sembuh. Lalu beredar satu desa bahwa Ponari itu sakti dan bisa menyembuhkan orang yang sakit. Tidak hanya sampai desa, berita Ponari sakti itu menyebar keluar desa, keluar kota, sampai di luar Jombang. Sakit kolesterol tinggi, terus ini matanya kalau tuh melek itu apa? Melek begitu. Ribuan orang berbondong-bondong untuk datang ke Desa Balongsari Jombang demi mendapatkan air suci Ponari. Nah, kesaktian Ponari ini akhirnya diberitakan oleh TV lokal maupun nasional. Setelah diberitakan otomatis kan boom, viral nih, Ponari viral. Setelah viral, membludak orang-orang pada datang ke Balongsari Jombang ini. Bahkan sampai ribuan, bahkan puluhan ribu. Sepanjang pagi hingga malam, diburu puluhan ribu orang berharap berkah kesembuhan darinya. Para pengunjung yang mengunjungi Ponari ini bahkan rela menginap berhari-hari di emperan tetangganya Ponari. Loh, kok bisa? Karena pada saat itu panitianya Ponari hanya mencetak 5.000 piece kupon tiket antrean, 5.000 antrean. Sedangkan yang datang tuh sampai 10.000 lebih. Panitia telah mendirikan tenda di sekitar rumah Ponari. Sebagian pasien dari daerah lain juga mulai berdatangan ke Balai Desa Balongsari untuk menginap. Bahkan menurut kesaksian masyarakat Jombang, ada pengunjung tuh yang ngambil air got dari rumah Ponari. Karena setiap harinya Ponari melayani ribuan pengunjung, terlihat bahwa Ponari itu sampai lemes dan kelelahan. Terlihat dalam video bahwa tangannya Ponari itu sampai kayak digerakin ayahnya, kayak masukin ke air-air.
Kata Ponari, ada salah satu pasiennya yang dari Singapura. Singapura dengan kesehatan, teknologi, dan kemajuan negaranya percaya sama, ya maksudnya percaya sama dukun. Oke, kita lihat nih videonya. Dari mana aja yang paling jauh tuh, dari mana yang datang berobat? Singapura. Dalam waktu sehari, Ponari dan panitia dan sekeluarganya bisa mencapai 100 juta lebih. Dalam waktu sehari, Cok, bisa mencapai 100 juta lebih. Dan pada hari praktek Ponari ke-21, omset Ponari lebih dari 1 miliar. Oke, Ponari menghasilkan uang dalam waktu 21 hari 1 miliar di usia 9 tahun. Belum 25 loh, 9 tahun menghasilkan 1 miliar di tahun 2009. Tapi pernah nggak kayak satu hari bisa dapat 100 juta gitu? Lebih. Bahkan ada pasien yang ingin memberi Ponari rumah dan mobil. Oke, Cok, ini wow banget sih. Namun pada saat itu Ponari itu menolaknya karena ya mungkin masih ya polos, lugu atau apa nggak tahu sih, tapi Ponari menolak rumah dan mobil itu. Mobil beda. Mobil? Hari rumah bareng di Jakarta ya. Rumah sama orang Jakarta? Iya. Nggak ambil? Oke, sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, kok bisa ada banyak orang bahkan ribuan yang mau berobat ke dukun? Oke nih, kita bisa lihat dari kehidupan sehari-hari mungkin di sekitar kalian, atau mungkin kalian yang anak kota banget mungkin bisa main ke rumah neneknya yang ada di kampung. Jadi masyarakat kita itu seringkali mengkaitkan fenomena-fenomena alam ini dengan hal-hal yang mistis, padahal bisa dijelaskan dengan sains dan pengetahuan. Tapi mereka memilih untuk mempercayai hal-hal yang supranatural atau gaib. Menurut National Geographic, mistis dan klinik itu adalah bagian dari masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa. Bahkan ini tuh sudah terjadi dari sejak zaman kuno. Menurut beberapa catatan-catatan Belanda, bahwa masyarakat Jawa itu dari dulu memang sudah menganut dan mempercayai hal-hal yang berbau mistis, klinik, dan gaib. Bahkan di bukunya Bung Karno Masa Muda terbitan tahun 1978 diceritakan bahwa pas masa kecil si Bung Karno tuh sering diminta seseorang untuk menyembuhkan penyakit. Padahal Bung Karno tuh nggak percaya kalau di dalam dirinya tuh ada kekuatan gaib atau supranatural. Tapi ya Bung Karno ya udahlah nurutin aja gitu. Kepercayaan terhadap mistis dan klinik ini sudah sangat mengakar di masyarakat kita. Seperti contoh kalau ada orang yang lewat di depan pohon, di jalan yang agak sepi, bukannya mereka berhati-hati atau apa, tapi mereka pasti bilang kayak amit mbah, atau mengucapkan jumpa jampi sehingga biar selamat, bukan kayak hati-hati. Lah itu kan manifestasi dari bentuk masyarakat kita yang dekat dengan hal-hal semacam itu. Lah hal ini tuh mendorong masyarakat untuk menyelesaikan hal-hal masalah dalam kehidupannya itu menggunakan supranatural atau hal gaib. Salah satunya untuk menyelesaikan masalah kesehatan. Mereka datangnya ke dukun, bukan ke dokter. Amit mbah. Menurut penelitian Wahyuni pada tahun 2016, faktor penyebab masyarakat tuh lebih memilih berobat ke dukun diantaranya yang pertama, biaya yang relatif murah. Yang kedua, kepercayaan dan keyakinan. Yang ketiga, pengalaman orang lain. Yang keempat itu adalah kebiasaan turun-temurun. Oh gitu. Jadi mungkin kalau ke rumah sakit mahal, selain mahal kalau kita mau ngurus surat miskin itu juga susah, ribet birokrasinya. Akhirnya mereka memilih ke Ponari, celup air, minum, sembuh. Namun praktek Ponari itu memicu banyak reaksi. Salah satunya dari Menteri Agama Haji Maftuh Basyuni mengatakan bahwa fenomena Ponari ini bertolak belakang dengan agama dan akidah. Dan fenomena Ponari ini diakibatkan oleh kurangnya pengetahuan dan keimanan masyarakat, sehingga masyarakat mengambil jalan pintas untuk berobat ke hal-hal yang tidak masuk akal.
Menurut Ikatan Dokter Indonesia, Puji Umbaran mengatakan bahwa air kemasan aja bisa nggak steril, apalagi air yang dicelup pakai batu dari tangan Ponari. Siapa yang menjamin batu dan tangan Ponari itu steril? Oke. Dan menurut medis, sebenarnya pasien-pasien yang berobat di Ponari hanya mendapatkan efek placebo, yaitu kenyamanan sesaat. Dan sebenarnya penyakitnya itu nggak hilang. Dan belum ada bukti bahwa pasien yang berobat di Ponari itu sembuh. Belum ada. Banyak masyarakat Indonesia yang menganggap fenomena Ponari dan pemberitaan-pemberitaan di media sebagai pembodohan publik. Jadi kan fenomena Ponari ini diberitakan oleh media lokal maupun nasional. Nah, narasi-narasi yang dipakai itu sangat dramatis dan kayak hiperbola, sehingga mempengaruhi orang-orang berbondong-bondong untuk datang ke Ponari. Masyarakat juga mendesak agar diberhentikannya praktek Ponari karena terlihat Ponari sudah kelelahan dan lemes karena melayani pengunjung dan pasien ribuan setiap hari, sampai kayak tangan Ponari itu dipegangin untuk masuk ke air-air wadah pasien itu. Dan Ponari itu juga berhenti sekolah. Setelah membolos hampir 1 bulan, dukun cilik Ponari asal Jombang, Jawa Timur pagi tadi akhirnya bersekolah. Dan menurut Ketua MUI Jawa Timur, Abdus Somad Bukhari mengatakan, lek ono wong sing percaya watu iso nambani penyakit itu berbahaya. Akhirnya Ketua MUI Jawa Timur mengirimkan surat ke gubernur untuk menangani fenomena Ponari dengan serius. Nah, gubernur akhirnya mengirimkan surat ke Bupati Jombang. Dan setelah 21 hari praktek Ponari, Bupati beserta polisi Jombang akhirnya menutup praktek Ponari. Dan polisi juga menyuruh orang-orang yang sudah datang ke Desa Balongsari untuk pulang. Dan yang untuk datang ke Balongsari Jombang untuk tidak datang karena praktek Ponari sudah ditutup. Sekian video dari aku, semoga memberikan informasi yang baru buat kalian. Dan untuk kalian yang punya perspektif dan pandangan lain terkait fenomena Ponari, nggak apa-apa karena setiap orang punya pandangan masing-masing. Dan kalian boleh komen di bawah untuk pandangan kalian terkait fenomena Ponari.